Menghancurkan Islam itu butuh satu masjid saja. Artinya Bapak Ibu, hari ini ada orang yang sengaja untuk menghancurkan Islam dengan sama-sama melakukan aktivitas Islami dengan cara membangun masjid. Siapa mereka? Yang memunculkan perpecahan di tengah umat muslim. Ini Masjid Muhammadiyah, yang sono Masjid NU, yang situ Masjid Perti. Kalau ada yang sholatnya orang Muhammadiyah di situ, kebetulan jadi imam, usir. Oh, kalau kayak gini kejadiannya, maka itulah yang disebut dengan khawarij. Yang kedua, LDII pada masanya. Setiap yang sholat selain daripada LDII ketika itu, termasuk saya yang merasakan sendiri, itu mohon maaf bekas kaki kita dipel balik, seolah-olah kita ini najis. Jangan gunakan masjid untuk melakukan perpecahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyyil karim. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah berkahi, Allah sehatkan, Allah limpahkan rahmat kepada kita semua. InsyaAllah yang hadir malam hari ini husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita yang masih hidup. Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah berikan anugerah, Allah luaskan rezeki anak yang soleh. Dan untuk orang tua kita yang telah mendahului, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang-orang yang soleh. InsyaAllah husnul khatimah, dan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Selesai doa kita langsung. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini kali pertama saya sampai ke Masjid Nurul Ikhlas. Ya ketua ya, Nurul Ikhlas. Nak bahasa kampung atau bahasa Indonesia kita? Boleh dua-duanya. Bahasa Melayu atau bahasa Indonesia Bapak Ibu? Bahasa Inggris pun tak pandai saya, kecuali Ustaz Agus. Ini ada guru saya di sini. Salam Ustaz, izin Ustaz Agus, Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini Isra dan Mi'raj. Ada aktivitas tahunan. Kalau bahasa orang zaman sekarang itu PHBI. Apa itu PHBI itu ya? Itulah pokoknya Hari Besar Islam, inti terakhirnya itu kan PHBI, Hari Besar Islam. Oh, peringatan. Tuh, boleh juga peringatan itu sebenarnya itu. Peringatan Hari Besar Islam. Alhamdulillah masih ingatlah Isra wal Mi'raj. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya tak membahas secara rinci sejarahnya karena tiap tahun sejarah ini mesti sudah disampaikan. Nabi berangkat dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa Mi'raj, naik ke atas, tengok neraka, tengok surga. Dalam satu riwayat Nabi berbicara dengan Allah tanpa hijab, yang paling kuat mengatakan bil hijab. Jadi Nabi wara al hijab, yang paling kuat dalil di antara para ulama. Saya tak berbicara pada aspek ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Saya berbicara 3 aspek saja, tak banyak-banyak. Kita patok jam berapa ketua? Setengah 11. Oh ya lumayan lah, setengah 10. Setengah 11 atau setengah 10. Di kode ya. Nanti kalau terlewat dari setengah 10 langsung kasih kode Bapak Ibu. Biasanya
Biasanya saya ceramah itu 1,5 jam sampai 2 jam. Itu kalau tidak diingatkan. Jadi tolong diingatkan biar sama-sama sodap awak. Kan begitu. Baik. Yang pertama Bapak Ibu, saya berbicara pada aspek tradisi. Tradisi. Saya berbicara dalam aspek pemikiran dan untuk kita semua. Yang pertama tradisi. Tradisi Isra dan Mi'raj meskipun dianggap sebagai satu ritual yang baik dalam agama. Isra dan Mi'raj ini tak jauh berbeda dengan hari besar Islam yang lain seperti Maulidir Rasul yang selalu diperingati oleh orang-orang khususnya di Indonesia dan umumnya di beberapa daerah dan negara. Tradisi ini adalah tradisi tahunan yang terjadi. Saya berbicara dalam konteks hilangnya tradisi ini. Saya Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu kami berangkat ke salah satu daerah di Riau ini, namanya Lahang. Lahang itu Tembilahan. Tembilahan masuk ke dalam, ada namanya Teluk Pinang, nyebrang lagi sampai ke Lahang. Di daerah tersebut, terkhususnya tradisi Isra Mi'raj itu pakai gendang. Rebana, pakai rebana, selawatan, kan begitu. Itu terasa betul nikmatnya itu Pak. Jadi seolah-olah kita berada di kampung betul itu. Memang di kampung sih sebenarnya itu. Cuma di Pekanbaru tak ada nampaknya. Beberapa malam ini saya keliling tak ada. Tak ada lagi gendang-gendang itu, tak ada lagi. Entah kenapa kita tak tahu. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tradisi ini adalah sasaran empuk terkhusus Isra dan Mi'raj. Sasaran yang paling enak untuk dimasuki, disisipi syubhat Al-Quran dan syubhat agama. Oke? Sampai di sini bisa dipahami? Tradisi ini sangat mudah dimasuki atau disusupi syubhat agama dan syubhat Al-Quran. Yang pertama, kita bahas syubhat Al-Qur'annya dulu. Syubhat Al-Qur'annya adanya ketidaksesuaian dalam pandangan kaum yang merusak Islam antara Masjidil Aqsa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan Masjidil Aqsa itu baru dibangun pada 2 masa setidaknya dalam pandangan riwayat itu. Satu Umar bin Al-Khattab, yang kedua Marwan, dinasti Umayyah. Dalam 2 aspek ini, baginda Nabi Muhammad SAW wafat di tahun 632 Hijriah atau 600-an ke atas Hijriah. Sementara oleh riwayat mereka yang merusak Islam ini, mereka katakan bahwa Masjidil Aqsa dibangun 715. Boleh dicek dalam sejarah. Boleh Bapak cek dalam beberapa kitab sejarah itu, ada yang menyatakan demikian. Pertanyaannya, berapa jarak tempuh umur antara 715 ke 600-an itu tadi? Kita ambillah anggap 632. Kira-kira berapa jarak tempuhnya itu? Sekitar 80 tahun. Artinya Nabi diperjalankan ke Masjidil Aqsa, itu Masjidil Aqsa-nya nggak ada kata mereka. Maka dengan dalih inilah mereka katakan bahwa Masjidil Aqsa ini dongeng, cerita dongeng. Satu. Yang kedua, syubhat agama. Kenapa dikatakan syubhat agama? Adanya manipulasi cerita yang diritualkan seolah-olah azim besar. Kata seorang profesor Muslim Indonesia, cerita ini sangat tidak bisa diterima dalam konteks keseriusan. Tapi kalau cuma bercerita saja sebagai dongeng, boleh, kata dia. Oke Bapak Ibu ya, ini menurut mereka. Ini sudah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dalam 2 ayat. 2 kata yang terdapat di beberapa surat. Yang pertama, mereka orang-orang kafir Quraisy mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahirun kadzab, penipu pendusta.
tukang sihir. Dia berhasil menyihir umat muslim ketika itu, orang Quraisy masuk ke dalam Islam, tapi ternyata Islam ini manipulasi, tipu daya. Tipu dayanya siapa? Muhammad. Satu. Maka disebutlah oleh kita hari ini syubhat agama yang dilakukan oleh orientalis. Tenang Bapak Ibu, nanti kita sederhanakan. Yang kedua, ada kalimat asatirul awwalin yang juga diambil oleh orang Yahudi dan kafir Quraisy untuk mengatakan bahwa semua yang disampaikan oleh Muhammad melalui ayat Al-Quran ini dongeng terdahulu. Bisa dipahami? Sekarang saya kasih tahu Bapak Ibu, ada kitab yang berbicara tentang Israiliyat, cerita Israel yang hari ini dipahami umat muslim. Kita ambil contoh. Bapak Ibu tahu nama Israel dari mana? Ada yang tahu nama malaikat Israel dari mana? Siapa orang pertama yang memunculkan kalimat Israel ini? Boleh Bapak Ibu cari dalam hadis Nabi yang paling sahih. Jangankan yang sahih, yang doif saja, tidak akan Bapak Ibu temukan malaikat yang namanya Israel. Siapa yang tukang buat ini? Israel. Maka cerita ini disebut dengan cerita Israiliyat. Satu. Yang kedua, Zulaikhah. Boleh cari dalam hadis sahih, boleh cari dalam Al-Quran. Adakah wanita solehah itu bernama Zulaikhah? Tidak ada, kecuali hadisnya dhaif jiddan, lemah banget, itu pun cuma satu, baru disebut dengan Zulaikhah. Dipopulerkanlah cerita ini oleh salah satu kitab yang berjudul Israiliyat oleh orang Israel pada saat itu, orang Yahudi lebih tepatnya, dijadikan cerita Israiliyat. Jadi Bapak Ibu, saya kasih tahu lagi, berapa jumlah nabi yang dipelajari waktu sekolah? Dua berapa? Itulah kesesatan yang nyata, sangat sesat sekali. Nabi Isa agamanya apa? Nabi Isa agamanya apa? Apa Nabi Isa agamanya apa? Nabi Isa. Nabi Musa agamanya apa? Nabi Ibrahim agamanya apa? Bapak Ibu, apa agama Nabi Isa? Islam atau Nasrani? Nah, kok jangan ragu-ragu. Astagfirullahaladzim, kacau nih. Ini penting sejarah, kisah ini penting. Qissatul Anbiya penting. Allah sebutkan dalam Al-Quran itu. Berapa jumlah malaikat Bapak Ibu dalam kitab yang kita pelajari? Jumlah malaikat di sekolah berapa? Malaikat berapa Bu? 10. Itulah kesesatan yang nyata itu. Sekarang kita rujuk kepada hadis yang sahih. Jumlah nabi lebih dari 2000. Jumlah rasul 25. Kenapa 25? Yang disebut dalam Al-Quran. Pernah dengar nama Nabi Syed alaihissalam? Nabi Syed pernah? Nabi Khidir pernah? Itu bagian daripada yang tak masuk dalam pelajaran di sekolah. Dua nabi. Berarti yang salah siapa? Kementerian Agama. Ustaz berani sekali. Yang salah, yang betul-betul. Artinya tolong diperbaiki. Yang punya channel ke sana sampaikan. Yang punya channel. Kalau tak bisa, cukup tidak berkiblat kepada itu, tak ada masalah. Yang penting sampaikan kebenarannya. Malaikat itu jumlahnya ratusan ribu, bukan 10. Kamar mandi itu punya malaikat sendiri. Kamar mandi punya setan sendiri. Malaikat itu setiap tempat ada namanya. Yang menjaga neraka sakar itu, Allah sebutkan dalam Al-Quran, itu malaikatnya penjaganya 17. Dalam surat Al-Mudaththir ada 17. Apa kata Abu Jahal? Kalau cuma 17, aku ajak ngopi dia. Itu Abu Jahal tuh, kurang ajarnya Abu Jahal. Abu Jahal itu Al-Quran Allah itu ditantangnya Pak, ditantangnya. Apa kata Nabi? 17 penjaga neraka sakar. Kata Abu Jahal, kalau cuma 17 aku ajak ngopi aja. Maksudnya dia diajaknya makan bersama.
Ini sudah pernah terjadi, sekarang diulang oleh generasi Gen Z sekarang. Apa kata dia? Aku sedang di neraka. Tidak panas-panas betul, cuma panas juga lah, tapi tak panas-panas betul. Pakai aplikasi AI namanya, Artificial Intelligence. Itu yang tahu Ustaz Agus. Kembali kepada poin tadi. Ini syubhat yang harus kita lawan. Makanya Nabi sekarang ini kalau berkembang pemahaman ketidakpercayaan terhadap Isra dan Mi'raj, itu sebenarnya cikal bakalnya pada masa itu. Pada masa Nabi, siapa yang percaya? Dalam riwayat itu yang percaya siapa? Yang riwayat yang paling kuat cuman satu, Abu Bakrin Siddiq. Itulah promosi keimanan yang terkuat. Apa kata Abu Bakar? Aku sekalipun Nabi Muhammad ini berdusta, aku percaya. Bapak Ibu tahu alasannya apa? Kelak di akhir zaman itu banyak orang yang tak percaya kepada Al-Quran. Siapa di antaranya? Siapa di antaranya? Semoga kita tidak masuk dalam golongan itu. Tapi hampir mayoritas umat muslim hari ini mengenyampingkan Al-Quran. Karena hari kita lebih lama bersama dunia ketimbang Al-Quran. Akui atau tidak akui, nyata atau tidak nyata, itulah faktanya sekarang. Berapa lama kau dengan Al-Quran? 24 jam. Berapa lama dengan Al-Quran? 1 jam. Oh, itu udah paling lama sekali itu. Udah paling lama itu 1 jam itu. 1 jam dikurangi 24, salah, 24 kurangi 1, 23. 23 jam sisanya. Ngapain? Tidur. Anggaplah tidur itu 8 jam. 23 kurang 8 jadi berapa? Cepat mikirnya. 15. Kalau tak salah. Betul ya Ustaz Agus ya? 15 jam. Anggaplah untuk kerja 8 jam. Berarti 15 kurang 8 tersisa 7 jam. Sekarang 7 jam tuh ngapain? Main HP, game online, judi online, pinjaman online, scroll TikTok. Lebih tahu pula dia lagi dari awak. TikTok, Instagram, Facebook. Lebih banyak masa kita di situ daripada dengan Pertanyaannya adalah, itu baru sifatnya baca. Sekarang saya tanya, ibu-ibu yang baca Quran, ngerti, paham yang dibaca? Paham enggak yang dibaca? Enggak paham, berarti kita baru baca. Belum kita bertadarus, baru membaca 1 jam. Itu pun dibagi-bagi. 1 jam bagi 5. Jadi berapa tuh? Ya berarti sekitar berapa menit lah. Dalam setiap sholat itu, setelah sholat baca, paling berapa menit kalau kita mau ambil? Kita ambillah misalkan 20 kali 100 jam, 100 menit. Sudah lebih lah 1 jam 30 menit, kan lumayan. 1 jam 40 menit, sudah lumayan itu. Tapi Bapak Ibu, kenyataannya tidak begitu. Kita lebih sering dengan HP daripada dengan Al-Quran. Itu baru pada aspek membaca, belum pada aspek yang lain. Sementara yang dituntut oleh Allah dalam Al-Quran itu, setiap umat mukmin itu bertadabbur, bukan membaca saja. Sekarang pertanyaannya, siapa di antara kita yang menjadikan Al-Quran landasan kehidupan? Siapa di antara kita yang dia jadi suami kembali kepada Quran, yang dia jadi istri kembali kepada Quran, yang dia mendidik anaknya kembali kepada Quran? Hampir sedikit dari jumlah orang beriman. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ini potensi subhat Al-Quran yang terjadi di kalangan umat muslim. Mengapa bisa tersebar subhat ini? Karena kita dengan Al-Quran hanya sebatas qiraah, membaca, kita tak bertadabbur dan kita tidak cinta. Jadi kalau ditanya, cinta tidak terhadap Quran? Cinta, mana buktinya? Mana landasan hidupnya? Akankah kita kembali kepada Quran? Inilah kata Nabi salah satu alasan yang Nabi sampaikan dalam hadisnya, la yabqal Quran illa rasmuh. Tak tersisa Al-Quran kecuali tinggal tulisan. Bahkan Nabi mengatakan di akhir zaman itu, kata Nabi, umat muslim lebih memilih dunia ketimbang Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Bisa kita buktikan, lebih banyak anak hari ini cinta dengan novel ketika dengan Al-Quran. Baca Quran 2 menit, 3 menit, 5 menit langsung ngantuk. Baca novel, 1 novel habis seketika. Tahan tak tidur malam.
Ini perbedaan. Jadi kalau kita mengatakan living by the Quran, nonsense, tidak ada. Tak ada. Siapa mereka yang cinta kepada Quran tersebut? Man amana billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Pertanyaannya, betulkah kita mencintai Al-Quran? Titik. Kita cut sampai di sini dulu. Ini syubhat Al-Quran. Sekarang poin kedua, kita berbicara tentang masjid. Nanti baru kita cocokologikan. Sekarang kita kembali kepada masjid. Simbol dalam perjalanan baginda Nabi Isra dan Mi'raj, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, masjid. Betul ya Bapak Ibu ya? Masjid. Pertanyaannya pertama muncul, berapa jumlah ayat yang berbicara di dalam Al-Quran tentang masjid? Yang tahu boleh pulang duluan. Silakan Bapak Ibu. Ada yang tahu berapa jumlahnya ayat yang berbicara tentang masjid di dalam Al-Quran? Oke. Kalau terlalu tinggi kita turunkan. Sebutkan satu ayat saja yang berbicara tentang keutamaan masjid dalam Al-Quran. Apa Bu? Al-Isra. Bisa dibacakan ayatnya Bu? Subhanalladzi. Itu dia. Baru dibaca tadi, lupa pula lagi. Subhanalladzi asra. Pertanyaannya, itu keutamaan masjidkah atau sebutan masjidkah? Sebutan masjid. Sekarang mengapa Allah ciptakan masjid? Ada dalam surat yang disebutkan ketika sejarah terbentuknya Masjid Quba. La masjidu ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbu ayyatatahhar wallahu yuhibbul mutahhirin. Satu kunci utama adalah takwa. Takwa di sini digandeng oleh Allah dengan kalimat akhirnya taharatun. Taharatun di sini bukan jasad, tapi taharatun di sini hati. Artinya Allah ingin katakan, lo masuk masjid, keluar masjid hati lo bersih. Lo masuk masjid, keluar masjid lisanmu baik. Kamu masuk masjid, keluar masjid tanganmu bagus. Kalau keluar masjid tanganmu masih maling, kalau keluar masjid mulutmu masih mencaci memaki, maka manfaat, faidah, dampak daripada esensi daripada masjid belum sampai kepada dirimu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Sekarang kita kemukakan setidaknya 4 hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Satu di antaranya nanti ayat Al-Quran. Hadis pertama mengatakan, kelak kata Nabi di akhir zaman orang berbondong-bondong membangun masjid bermegah-megahan, tapi jamaahnya nggak ada. Sudah terbukti atau belum? Sudah terbukti? Terbukti atau belum? Kita ambil contoh di Pekanbaru. Ya kita ini keprihatinan bersama. Keprihatinan bersama. Masjid An-Nur itu besar apa kecil? Besar. Siapa yang pernah sholat di sana? Berapa jumlah jamaahnya yang sholat? Besok kita cari, kita buat coba-coba sesekali. Sholat asar, sholat zuhur atau sholat subuh boleh. Atau sholat maghrib lah yang paling cukup agak aman sedikit. Tengoklah di situ. Oh, enggak usah, sholat zuhur lah. Sholat zuhur. Kalau subuh jelas kosongnya maksudnya, jelas manusia sedikit. Salat asar jelas sedikitnya, ambil salat zuhur yang aktivitasnya sedang rame-ramenya. Lihat berapa saf di sana. Masjidnya megah tapi isinya kosong. Sampai lantainya pun bersih, tidak ada yang injak maksudnya. Bukan hanya Masjid An-Nur, banyak masjid yang berlabelkan Islamic Center pun sekalipun, dan banyak masjid besar yang isinya mohon maaf nggak ada orangnya. Pertanyaannya, perkataan Nabi terbukti atau tidak? Terbukti. Orang hari ini sangat sibuk membuat pembangunan masjid, galang dana sana sini, lupa deh kalau gaib jamaah. Galang dana bisa, galang jamaah tidak bisa. Padahal perjuangan itu bukan galang dana, ngajak jamaah sekitar rumah ini ke masjid. Bayangkan, orang yang rumahnya di samping masjid tidak ke masjid, dia tercela kata Nabi. Ini jangan tersinggung ya, yang rumahnya dekat masjid jangan tersinggung. Kalau tersinggung berarti ya minta maaf lah, berarti pelaku kan begitu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jangan tersinggung. Masjid di samping rumah atau rumah dia di samping masjid. Ini kemarin itu ada salah satu pengurus masjid dekat rumah saya itu, Pak bisa enggak toa masjid nih, saya bilang, arahkan ke
rumah orang itu. Tujuannya apa? Biar kita teriakin azan itu. Jadi biar bangun deh. Jadi sholat subuh itu biar kedengaran gitu kan. Ya kalau tidak, kalau bisa maghrib lah kan gitu. Ke masjid. Ini rumah samping masjid. Tahu pun tidak jumlah pintu masjid berapa pun tak tahu. Itu kalau tak tahu tak pernah ke masjid namanya. Jadi jangan salah kalau hari ini orang tidak kenal dengan masjid itu biasa. Orang tidak kenal, generasi tidak tahu masjid itu biasa. Karena memang faktor pertama yang terjadi pada mereka generasi kita ini adalah orang tua yang tidak mengenalkan anak kepada masjid. Orang tua bilang begini, "Nak, kau main kemanapun silahkan. Kau pergi kemanapun silahkan. Nongkrong dimanapun silahkan. Yang penting jangan lupa sholat." Sekarang saya tanya, betul apa salah? Betul apa salah? Salah. Kenapa salah? Akhirnya anak tidak sholat di masjid. Sholatnya di mana? Di kafe. Pertanyaannya, bisakah Bapak Ibu mempertanggungjawabkan benar salahnya sholat tersebut? Pernahkah Bapak Ibu melihat anak Bapak Ibu sholat benarkah atau tidak? Jangan-jangan mohon maaf. Anak Bapak Ibu sedang nongkrong dengan pacarnya di kafe. Sholat berjamaah berdua haram hukumnya. Haram. Kenapa kok haram? Bukan muhrim. Nggak boleh laki-laki perempuan yang bukan muhrim sholat berjamaah. Nggak boleh sekalipun dalam masjid. Kecuali banyak jamaah yang lain. Nggak boleh. Itu sangat dikecam oleh para ulama. Itu pertanyaan kita, Pak. Orang tua bilang dulu begitu. Yang penting kau sholat nak. Nggak masalah kau kemana-mana, nggak masalah. Yang penting kau sholat. Akhirnya sampai hari ini kata generasi kita, "Ustaz, kami kan nggak sholat ke masjid kan nggak apa-apa. Yang penting tuh kami sholat." Akhirnya itu yang dia bawa. Dari mana kau dapat begini? Kata orang tua kami begitu dia. Jadi minta maaf. Kalau masjid kosong anak muda, ya itu alasannya. Kita yang suruh. Yang penting kau sholat. Yang penting kau sholat. Tapi kalau sesekali kan masih masuk akal, Pak. Sekali dia ke kafe, sholat dia di sana, itu masih mending. Ini setiap waktu dia sholat di sana atau tidak sholat di masjid. Di rumah kita katakan ke masjid lah nak, itu pun tidak kita sampaikan. Makanya Bapak Ibu, jangan salah kalau masjid ke depan ini kosong, itu wajar. Karena kita tidak pernah mendorong generasi kita untuk sholat di masjid. Mulai hari ini, cobalah untuk merubah pola pikir. Bahasa-bahasa ini perlu ditata. Perlu ditata. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, satu bahasa yang merusak akidah, satu bahasa berdampak merusak akidah. Kalau kau tak belajar nak, kau tidak akan pintar. Sekarang saya tanya, betul tak kalimat itu? Kalau ada yang mengatakan benar bahwa akidahnya rusak. Kalau kau tak belajar nak, kau tak akan pintar. Kalau kau tak minum obat, kau tak akan sehat. Nalar akal manusia mengatakan benar, tapi akidah mengatakan salah. Iman mengatakan salah. Kenapa? Kita menghilangkan kekuatan Allah dan kekuasaan Allah di situ. Itu yang kita ajarkan kepada anak kita. Berpotensi bahasa yang rusak mengalahkan iman, merusak akidah. Inilah yang kita sebut sebagai rusaknya tradisi yang baik di tengah umat muslim tanpa kesadaran. Maka Bapak Ibu, kelak Isra dan Mi'raj ini 10 tahun yang akan datang, yang masih hidup boleh disaksikan. Kalau kita tidak istiqamah dengan tradisi Isra Mi'raj ini, maka generasi muda kita tidak akan kenal istilah Isra Mi'raj. Ditambah dengan pengaruh pikiran-pikiran yang gak benar, yang merusak Islam tadi, habis semua tradisi kita. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ini satu sisi tradisi tadi. Yang kedua, persoalan masjid. Di dalam Al-Quran, saya sebutkan Bapak Ibu 2 ayat saja. Yang pertama kata Allah, esensi masjid adalah takwa. Yang kemudian digandeng untuk membersihkan dan mensucikan hati seseorang. Sehingga ketika dia keluar dari masjid, lisannya terjaga. Maka kata Allah dalam Al-Quran, la masjidu ussisa alat taqwa. Benar-benar orang yang masuk ke dalam masjid, dasarnya adalah keluar dia bertakwa kepada Allah. Yang kedua, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamus salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Kalimat ini kita pretelin satu-satu.
Orang yang bisa memakmurkan masjid yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, mendirikan salat, membayar zakat, tidak takut kecuali kepada Allah. Saya dapatkan langsung di depan mata saya sendiri. Satu ketika kami sedang berwudu. Sedang wuduk nih, mau masuk masjid. Ada bapak-bapak berpakaian. Pokoknya pakaiannya rapi, warnanya warna coklat-coklat gitulah. Artinya baju dinas gitu maksud saya. Ini sedang mau sholat nih. Azan sudah, mau masuk masjid. Pas melangkah kaki ke masjid, iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dapat dilalah di waktu yang bersamaan, dapat telepon. Saat itu juga kalang kabut bapak tuh lari, tak jadi ke masjid. Saya tanya, setelah selesai urusan, kami selesai sholat, dilalah Allah pertemukan kami. Pak, bapak kok tadi buru-buru kesana ngapa? Dipanggil kepala dinas, kata dia. Takut sama Allah, takut sama kepala dinas, lebih takut kepada mereka daripada kepada syirik modernnya begitu. Syirik modern manusia hari ini itu begitu. Dengan masjid saja begitu kondisinya, bagaimana di luar masjid? Kata Nabi dalam hadisnya, rijalun qalbuhu mu'allaq bil masajid. Syab, rijal, pemuda yang hatinya terikat dengan masjid. Apa maksudnya? Yang memakmurkan masjid, yang dia sering datang ke masjid, yang dia relakan hidupnya, yang dia relakan kebiasaannya, perkumpulannya bersama para generasinya, tapi dia lebih condong hatinya dia ikat ke masjid. Setelah itu baru dia bermain. Ini yang sulit. Bayangkan di kondisi seperti itu. Pertanyaan muncul lagi kepada kita semua, mana yang lebih penting, panggilan Allah kah atau panggilan manusia kah? Panggilan manusia kah atau panggilan Allah kah? Satu ketika ada seorang tujar, pedagang. Jadi sedang jualan. Ketika belum azan, tidak ada yang beli. Pas azan, ada 2 orang masuk. Diladenilah. Azan ini berkumandang. Tapi pedagang tadi ada pembeli, diladeninya. Ketika kita ajak, yuk ke masjid. Baru azan kan? Bentar lagi lah. Oke. Kemudian Bapak Ibu, 2 orang ini pergi. Dia sedang bersiap. Ketika iqamah, datang 5 orang. 5 orang. Tadi 2, sekarang 5. Ini cobaan banget ini, cobaan banget. Kira-kira menurut Bapak Ibu, orang ini tadi ditinggalnya 5 orang ini ke masjid atau dia tetap di situ bersama 5 pelanggan nih? Tebak-tebakan dulu. Nanti saya kasih tahu cerita realnya. Kira-kira ditinggalkannya atau mohon maaf, ditinggalkannya pembeli tadi atau dia layani? Dilayani. Qomat selesai, 5 orang ini selesai belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata imam. Apa kata dia? Astagfirullah, aku masbuk. Bukan masbuk, ketinggalan. Bukan masbuk itu. Pulang saya tanya, loh kok enggak nampak di masjid tadi? Iya Ustaz, tadi sedang belanja, sedang mau ke masjid, tiba-tiba datang orang. 5 orang pula, ditinggal sayang Ustaz, kata dia. Paham maksud saya ini Bapak Ibu? Paham maksud saya? Orang kalau yakin dengan Allah, Bapak Ibu, memang Bapak Ibu ke masjid ini, ke masjid itu tidak mendatangkan atau tidak langsung membuat Bapak Ibu kaya, tidak. Bapak Ibu rajin sholat tidak membuat Bapak Ibu langsung kaya, tidak. Tapi Bapak Ibu tidak sholat, 2 yang tidak Bapak Ibu dapat. Dunia Bapak Ibu tidak dapat, akhirat tidak dapat. Tapi Ustaz, orang kafir itu tidak sholat dia kaya dia. Jawabannya cuma satu. Kalau Bapak Ibu mau kaya jadi kafir aja. Selesai jawabannya. Tidak ada yang lain. Jangan samakan orang muslim dengan kafir. Itu bedanya jauh banget Pak. Jauh banget. Perbedaannya terletak pada syahadatnya. Kita berikrar terbebani. Itu esensi yang kedua. Esensi yang ketiga. Masjid ini Bapak Ibu, ukhuwah Islamiyah. Masjid ini membangun ukhuwah. Tadi saya berjanji menyampaikan 3 hadis 1 ayat. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan. Ada orang masuk ke dalam masjid. Yang pertama tadi, orang membangun masjid, berlomba-lomba membangun masjid. Sementara mereka tidak berlomba-lomba mencari jamaah. Itu yang pertama. Hadis yang kedua,
orang masuk masjid tidak sholat di dalamnya, tapi mereka membanggakan diri mereka. Yang ketiga, orang masuk ke dalam masjid, mereka bermegah-megahan, kata Nabi. La taqumus sa'ah hatta tara yadkhuluna al-masajid wa la yusalli fihi bal yatabaha fihi. Mereka masuk ke dalam masjid tapi mereka tidak sholat. Mereka membanggakan diri, mereka saling menyombongkan diri, mereka saling mengaku-akukan diri mereka. Bahkan yang paling ekstrim, kata Nabi, orang masuk masjid berantem. Orang masuk masjid rebutan kekuasaan, jabatan, kursi. Bisa dipahami Bapak Ibu. Bahkan dalam masjid ini ada fitnah. Banyak fitnahnya Pak, besar. Apa fitnahnya itu? Saf depan hanya untuk bupati. Ini kalau ada yang buat begitu, itu fitnahnya terjadi berarti. Saf depan hanya untuk menunggu gubernur. Ntar Ustaz, gubernur Riau sudah jalan mau ke sini. Setengah jam ditunggu, komat belum terjadi. Gara-gara menunggu gubernur, kita harus mengakhirkan sholat. Bayangkan Bapak Ibu, jangan buat kasta di dalam masjid. Di masjid tidak ada kasta, tidak ada ras. Yang berhak masuk ke dalam masjid ini, yang hati dia terikat dengan masjid, yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu yang memakmurkan masjid. Yang makmur di sini bukan ramai, menghidupkan. Bagaimana cara menghidupkan masjid? Satu, zakatnya jalan. Wa aqamus shalah, salatnya jalan. Wa atuz zakah, zakatnya jalan. Sosialnya oke, hablum minan nasnya oke. Hablum minallah oke, hablum minan nasnya jalan. Hidup masjid Pak, hidup. Makanya ada istilah masjid ismuhu Yahya, masjid sejuta pemuda, dibuatnya kafe sekeliling masjid itu. Banyak anak muda itu. Wifi datang, dikontrol tapi dibuat kontrolnya. Wifi ada tapi dibatasi sama dia. Bahkan ada masjid yang memang khusus untuk melayani. Ada masjid yang kalau ada musafir datang disediakan tempat, disediakan kopi. Ini tidak, masjid dikunci. Yang mau masuk siapa? Ya siapapun yang mau sholat, pas waktu sholat baru kami buka Ustaz. Alasannya adalah banyak kotak infak hilang. Oke lah kalau begitu. Kalau bisa, kalau memang alasannya kotak infak hilang, sebaiknya kotak infaknya jangan taruh di situ. Dijalankan aja ketika sholat atau selesai sholat, dijalankan. Atau diminta pakai kris itu. Selesai solusi. Masjid tak usah dikunci. Banyak orang gila masuk, Ustaz. Biarkan orang gila itu masuk. Siapa tahu dia mau sholat. Biarkan Bapak Ibu. Kita ini mohon maaf Pak, alergi, kita takut kita. Zaman Nabi itu tidak ada kunci masjid. Iya Ustaz, semuanya pada masa Nabi beriman. Oke lah. Pada masa Umar bin Khattab, pada masa Marwan, pada masa Harun ar-Rasyid, tak ada satupun masjid dikunci. Baru kita temukan di abad sekarang 20, 21, maaf 19, 20. Baru kita temukan, pertama kali saya temukan masjid dikunci di Jakarta. Jadi susah kita nak sholat. Bapak Ibu, sekarang sudah tidak trennya masjid dikunci, sudah nggak trennya. Masjid itu digunakan untuk orang-orang bukan hanya sekedar mendekatkan diri kepada Allah, tapi Bapak Ibu simbol ukhuwahnya jelas di sini. Di mana? Di dalam masjid. Kapan? Salat berjamaah. Sekarang kita bahas salat berjamaah. Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair mengatakan salat jamaah itu merujuk kepada pemahaman Syafi'iyah bahwa hukum salat berjamaah khusus bagi laki-laki hampir sama derajatnya dengan wajib, hampir mendekati wajib. Artinya Syafi'i mengecam perbuatan orang-orang yang tidak salat di masjid. Hadis pertama, seorang yang buta. Kata orang buta tadi, ya Rasulullah, mungkin tidak aku dapat rukhsah karena aku tidak bisa melihat jalan. Kata Nabi, boleh, tidak ada masalah. Baliklah pemuda tadi, yang buta tadi, orang yang buta tadi, langsung mau arah ke rumahnya. Di tengah jalan, Nabi panggil. Hai fulan ibn fulan, kata Nabi. Kemudian dengarlah laki-laki yang buta tadi berpalingnya. Ya Rasulullah, apakah kau mendengar suara azan? Dijawab sama pemuda tadi, dengar, datang ke masjid. Itu buta. Ini bukan buta Pak, mohon maaf, sehat semuanya. Rumahnya samping masjid, berat kakinya ke masjid. Kira-kira lebih tercela mana kira-kira itu?
Sampai Imam Zahabi mengatakan, sangat tercela sekali, kata Imam Az-Zahabi, orang yang rumahnya samping masjid tapi tidak sholat di masjid. Meskipun, ini kita jujur dalam urusan fikih ya. Tadi etik, sekarang fikih. Kita bicara jujur. Meskipun di dalam hukum sholat berjamaah, sebagian ulama yang lain mengatakan sunnah. Tapi Syafi'i bilang itu sangat tercela orang yang sholatnya di rumah. Bahkan ada dalil yang mengatakan meskipun hadis ini dhaif, dia kata orang yang sholatnya di rumah sementara rumahnya dekat, orang yang sholatnya di rumah tidak ke masjid sementara rumahnya dekat masjid, tidak sah sholatnya meskipun hadis ini dhaif. Artinya dua hadis ini berbicara ancaman bagi orang yang sholatnya di rumah, khusus bagi laki-laki. Sekarang bagi perempuan, Ustadz, ada dalil yang mengatakan sebaik-baiknya sholat perempuan itu di rumah, bukan di masjid. Ketika itu belum ada lampu, ketika itu banyak yang disebut dengan maling, pemerkosa. Datang seorang perempuan kepada Nabi, Nabi sampaikan, kata Nabi, sebaiknya perempuan sholatnya di rumah. Itu kondisinya, sebab turunnya hadis tersebut. Kalau sekarang rumah samping masjid, berangkat bareng suami, apa yang ditakutkan? Tapi Ustaz, ada yang kedua Ustaz, fitnah Ustaz. Oke, sekarang sudah ada tirai. Apa yang mau dijadikan fitnah lagi? Datang sama suami, bukan sendirian. Kalau ibu sholat sendirian di sini, ada imam satu, ibu sendiri, itu baru fitnah. Bahkan haram berjamaah kalau bukan sama muhrimnya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi tidak ada alasan sebenarnya. Pertanyaan muncul, apa yang membuat kita tidak sholat ke masjid? Bagi laki-laki khususnya. Itu pertanyaan besar. Pertanyaan besar. Oh Ustadz, kakiku sakit. Oke. Oh Ustadz, asam lambung naik. Oke. Oh Ustadz, aku stroke. Oke. Tak ada masalah. Bil uzur, kata para ulama, ma'fu anhu. Kalau dia ada uzur silahkan. Tapi yang dipersoalkan yang tidak ada uzur. Sudah tidak ada uzur, badan sehat, rumah samping, tidak ke masjid, lalai pula sholatnya lagi. Akan cukup lengkap semua sudah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi tidak ada alasan Pak, tidak ada alasan. Ini masjid. Sehingga Bapak Ibu, masjid ini harus digunakan pada porsinya. Makanya Bapak Ibu, kesucian masjid ini terjaga. Kata Nabi, jangan transaksi jual beli dalam masjid. Tidak boleh bayar hutang dalam masjid. Tidak boleh transaksi pegadaian dalam masjid. Semua transaksi duniawi diancam oleh Allah untuk dilakukan di dalam masjid. Lah terus kapan kami bayar hutang? Luar masjid. Masuk pergi ke teras, transaksi di sana, selesai. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ini masjid. Dan masjid harus dijaga, harus dijaga. Hadis yang ketiga tentang masjid disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwa ada masjid tujuannya bukan untuk bersama ketakwaan, tapi tujuan masjid untuk membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Nama masjidnya Dirar. Allah abadikan dalam Al-Quran, disampaikan dalam bentuk cerita bahwa ada masjid ketika Nabi sedang melaksanakan perang Tabuk. Dalam perpulangan Nabi dari perang Tabuk, Allah mengatakan kepada Nabi dalam firman-Nya, ya Muhammad, pulang ini kau hancurkan masjid. Nama masjidnya Dirar. Nabi sampaikan kepada para sahabat, sampai ke Madinah hancurkan tu masjid. 500 meter dari Masjid Kuba, nama masjidnya Masjid Dirar. Sekarang sudah tidak ada. Artinya untuk menghancurkan Islam itu butuh satu masjid saja. Artinya Bapak Ibu, hari ini ada orang yang sengaja untuk menghancurkan Islam dengan sama-sama melakukan aktivitas Islami dengan cara membangun masjid. Siapa mereka yang memunculkan perpecahan di tengah umat muslim? Ini Masjid Muhammadiyah, yang sono Masjid NU, yang situ Masjid Perti. Kalau ada yang sholatnya orang Muhammadiyah di situ, kebetulan jadi imam, usir. Oh, kalau kayak gini kejadiannya, maka itulah yang disebut dengan Khawarij. Yang kedua, LDII pada masanya. Setiap yang sholat selain daripada LDII ketika itu, termasuk saya yang merasakan sendiri, itu mohon maaf bekas kaki kita dipel balik, seolah-olah kita ini najis.
Jangan gunakan masjid untuk melakukan perpecahan. Jangan, merusak itu. Tidak sesuai dengan esensinya. Maka kata Allah dalam Al-Quran, walam yakhsha illallah. Orang yang beriman tadi dengan Allah dan hari akhir, yang mendirikan salat dan membayar zakat, tidak ada satupun yang dia takuti kecuali Allah. Esensinya apa? Taharatul qalbi. Apa esensinya? Takwa. Apa arti takwa tadi? Takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, kita bahas persoalan salat. Tadi sudah, tradisi sudah, masjid sudah, sekarang salat. Kalau masalah salat ini Bapak Ibu, ini masalahnya serius. Masalah salat ini serius. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, yang hilang di akhir zaman ada dua simpul. Simpul pertama yang akan hilang adalatul hukmi, hukum yang adil. Kalau kita bicara hukum adil, itu Bapak Ibu sudah lebih paham daripada saya. Oke ya, tak perlu kita sebut pun sudah paham hukum itu berat kemana, kan begitu. Sekarang yang kedua, kata Nabi yang terakhir hilang, simpul yang terakhir hilang dari diri umat muslim adalah salat. Hadis pertama. Hadis kedua, kata baginda Nabi, kelak umat muslim akan meninggalkan salat, lebih penting dunia daripada salat. Yang ketiga, banyak pemimpin yang suka mengakhirkan salat. Sekarang saya tanya, pemimpin itu mengakhirkan salat atau tidak salat? Dua-duanya. Dua-duanya. Bukan hanya mengakhirkan salat, tapi meninggalkan salat. Kalau pemimpin itu takut sama Allah, mesti dia salat. Tapi pemimpin itu tidak dekat kepada Allah dan tak takut kepada Allah. Buat apa dia salat? Bisa dipahami? Kalaupun dia salat, hanya sebatas pencitraan. Ini tren masa kini. Tren masa kini. Seorang ulama dari Saudi bercerita di dalam ceramahnya, beliau bilang begini, saya menemukan banyak jamaah umrah datang ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi hanya bertujuan untuk pencitraan. Apa kata dia? Diambilnya Al-Quran, disuruhnya temannya memfoto, dipostingkannya. Setelah difoto, dia tutup Al-Qurannya, bukan dibacanya. Saya tanya, betul enggak tuh? Banyak orang saya temukan, kata beliau, di Masjidil Haram, di depan Ka'bah, mereka seolah-olah menjadi orang yang suci, kata beliau. Mereka berfoto, aku sedang di Masjidil Haram, silahkan yang mau titip doa. Dia sendiri pun tidak berdoa. Artinya lebih penting itu kan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini fakta. Jahiliyah modern tuh begitu. Jahiliyahnya manusia sekarang tuh begitu. Manusia hari ini lebih senang dengan sifatnya yang begini, duniawi. Yang penting Ustadz, subscriber aku banyak, yang penting viewersnya banyak. Ini mau mengalahi Ustadz Abdul Somad itu. Kata Ustadz Abdul Somad itu kan 1 juta viewer. Ustadz siapa namanya satu lagi? Ustadz Zainuddin MZ 1 juta umat. Ustadz Abdul Somad 1 juta viewers. Lah kalau dia 1 juta subscriber. Artinya apa? Pencitraan. Memang kata Nabi di akhir zaman tuh banyak sekali manusia pencitraan itu, banyak kata Nabi. Karena memang itu yang enak dibuat. Lagi-lagi ujungnya satu saja, dunia, bukan yang lain. Sekarang kita masuk pada hadis yang kedua. Kata Nabi, orang sudah mulai enggan melaksanakan sholat. Benar Pak? Benar. Benar. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, Indonesia ini masuk nomor berapa? Jumlah umat muslim terbanyak di berapa? Nomor berapa? Nomor 1. Dalam data itu Indonesia jumlah muslim terbanyak nomor 1 di dunia. Sekarang kita lihat, sebanyak umat muslim ini berapa jumlah mukminnya? Dari jumlah mukmin ini berapa yang sholat di masjid? Dari yang sholat di masjid ini berapa yang khusyuk? Berapa yang khusyuk? Seorang Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas ditanya dalam diskusinya dengan seorang profesor dari Inggris, beliau bilang begini, di Indonesia aku melihat umat muslim banyak, tapi aku tidak melihat Islam. Di Inggris aku melihat Islam, tapi aku tidak melihat muslim. Ini sebenarnya bahasanya sederhana maknanya.
umat muslim tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Tapi di Inggris nilai Islam ada, umat muslimnya yang nggak ada, sedikit. Yang kedua, ditanya sama beliau, berapa jumlah muslimnya? Banyak. Berapa yang sholat di masjid? Sedikit. Bahkan mohon maaf, masjid-masjid itu per RT sudah punya masjid. Baru-baru ini Bapak Ibu, uniknya RT-nya berseberangan. Mau bangun masjid berseberangan pula. Sini masjid, sini masjid. Kita kan beda RT katanya. Coba bayangkan. Hanya gara-gara sakit hati, gagal jadi ketua masjid, bangun masjid baru. Coba bayangkan. Dan kami sudah mengalami kondisi itu. Beberapa waktu yang lalu ada pengurus masjid yang tak sejalan, kita ganti, dia bangun masjid di belakang masjid tersebut, tak jauh dari masjid yang kami dekat tempat kami itu. Coba bayangkan. Pertanyaannya, bisakah kita sandarkan itu masjid diror kepada mereka? Masjid yang dibangun atas kebencian, masjid yang dibangun atas perpecahan, itu yang mereka inginkan. Itulah yang dilakukan oleh Abu Ubaid bin Salul untuk membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Bisa dipahami Bapak Ibu esensi masjid tadi. Kembali kepada solat tadi. Kembali kepada solat. Bapak Ibu, yang pertama persoalan solat ini Bapak Ibu ada 4. Sebelum saya tutup ada 4. Satu, orang yang sengaja meninggalkan solat. Yang kedua, orang yang tidak sengaja meninggalkan solat. Yang ketiga, orang yang lalai sengaja melalaikan solat. Yang keempat, orang yang tidak sengaja melalaikan solat. Yang terakhir, ada orang yang mengingkari kewajiban solat. Yang pertama, ada orang yang sengaja meninggalkan solat. Bapak Ibu pasti temukan. Solat nak, yuk, ntar dulu, malas solat. Akhirnya dia nggak solat. Bapak Ibu tahu nerakanya apa? Nerakanya sakar, kata Allah. Nerakanya sakar, kata Allah dalam Al-Quran. Malakum fi sakar, lam nakum minal musallin, walam nakun nut'imul miskin. Ibnu Katsir mengatakan, orang neraka sakar ini bukan tidak solat, tapi lalai solat. Kalau tidak solat, nerakanya jahanam. Jadi tidak ada yang takut dengan neraka jahanam sekarang itu. Tidak ada yang takut. Karena nampak kita lebih banyak orang yang sengaja meninggalkan solat ketimbang sadar dengan solat. Pertanyaannya, mana dampak Isra Mi'rajnya? Dampak Isra Mi'rajnya adalah pulang ke rumah badan kenyang, kita malas. Kenapa? Makan. Saya kasih cerita. Ini fakta. Saya ceritakan di mana-mana tempat saya ceritakan. Ketika sholat Isya jamaah tidak ada, cuman satu sop. Ketika pas acara Isra Mi'raj, karena ada kambingnya, masjid penuh. Masjidnya penuh. Pertanyaannya adalah, kemana yang banyak-banyak ini tadi ketika sholat Isya? Berarti lebih penting makan daripada sholat. Tapi kan yang penting kami ke masjid, Ustaz, oke lah, masih ada dimaklumkan sedikit daripada dia ke kafe, daripada ke bar, daripada ke mall. Yang pertama, maka jangan coba-coba tinggalkan sholat. Orang tua yang lihat anaknya tidak sholat, tidak khawatir, orang tua itu tidak punya iman. Tidak usah Bapak Ibu tersinggung. Ini untuk kita semua. Yang tidak menegur anaknya dengan tegas ketika meninggalkan sholat, orang tuanya tidak punya iman. Yang kedua, ada orang yang tidak sengaja meninggalkan sholat. Rufi al-qalam. 3. Bayi sampai dia balik, lupa sampai dia sadar atau gila. Kemudian 4, yang ketiga, tidur sampai dia terbangun. Ini dimaklumi, tidak berdosa tapi dimaklumi, tapi tetap salah. Ada orang bangun jam 8 pagi, salahkah? Salah. Baru terbangun, alarm sudah hidup tapi dia baru terbangun, salahkah? Salah. Kalau dia baru sholat subuh, salah. Berdosakah? Tidak. Tidak berdosa. Kecuali dia sengaja, alarm dengar tapi dia tak bangun, sholat dia jam 8, salahkah? Salah. Berdosakah? Berdosa. Maka rufi al-qalam. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada orang yang melalaikan sholat sengaja. Bagaimana standar melalaikan sholat ini? Yang pertama, yang paling dikecam oleh Nabi, masuk dalam tataran orang munafik. Sholatul munafiqin fi akhiril wakti. Sholatnya orang munafik di akhir waktu. Jadi kalau ada orang, siapapun di antara kita,
yang suka melalaikan solat, mengakhirkan solat, setengah jam sebelum zuhur baru solat, boro-boro setengah jam Ustaz, 5 menit sebelum asar baru solat zuhur, itu bukan munafik lagi, itu lebih parah daripada munafik. Allah kata dalam Al-Quran, wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Ada orang-orang yang mendirikan solat cuma main-main, solatnya suka mengakhirkan waktu, dia munafik dia. Pertanyaannya, apa nerakanya bagi orang munafik? Jahannam. Innallaha jami'al munafiqin wal kafirina fi jahannama jami'an, kecuali dia tidak sengaja dan bertaubat kepada Allah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Itu lalai. Tapi Ustaz, ada orang yang tidak sengaja melalaikan sholat. Ya, tidak sengaja melalaikan sholat kalau ada uzurnya. Ini dimaklumkan oleh para ulama. Sholat itu ada 2. Sholat tepat waktu dan sholat di waktu yang tepat. Itu 2. Jangan salah paham ya. Sholat tepat waktu dan sholat di waktu yang tepat. Pertanyaannya adalah, jam 2.30 masih ada waktu zuhur? Masih. Pertanyaannya, mepet atau tidak mepet? Sangat mepet sekali. Apa sebab dia tak akhirkan sholatnya? Ada sebab? Ada. Lebih penting game online-nya, lebih penting judi online-nya, lebih penting duniawinya daripada sholatnya. Pertanyaannya, bagaimana Allah mau mengasihi kita? Kita saja tak pernah takut dengan Allah. Baik, itu yang tadi sengaja sudah, yang tidak sengaja sudah, yang lalai sengaja sudah, yang tidak sengaja lalai sudah. Terakhir Bapak Ibu, yang kelima, ada orang yang mengingkari kewajiban sholat. Ini sudah saya sampaikan berkali-kali. Ade Armando itu orang kita tidak tahu muslim atau tidak. Yang jelas dia adalah orang yang mengingkari kewajiban sholat dengan mengatakan tidak ada dalil tentang sholat 5 waktu dalam Al-Quran. Itu lebih nifak daripada munafik itu sendiri. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kita kembalikan. Sebelum saya tutup, ada 5 kemuliaan bagi orang yang menjaga sholatnya. Yang 5 waktu dia jaga, sholat tepat waktu, Allah jaga, Allah kasih 5 hal, kata Nabi. Yang pertama kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hafaza ala salawatil khamsal maktubah, barang siapa yang menjaga salat 5 waktu yang wajib, kata Nabi, diberikan akramahullahu khamsu karamatin, Allah muliakan dengan 5 kemuliaan. 1, Allah angkat derajatnya. Yang pertama, Bapak Ibu, mengangkat derajat itu, ini saya kasih tahu, Bapak Ibu pakai iman, melihatnya pakai iman. Jangan pakai akal, tapi pakai iman. Orang yang rajin sholat mesti lebih disegani ketimbang orang yang tidak sholat. Mesti itu. Bapak Ibu lihat aja. Kecuali Bapak Ibu rajin sholat, tapi lisan Bapak Ibu lebih tajam daripada sholat Bapak Ibu. Berarti tidak ada gunanya kan sholatnya kan. Sholat dia, tapi lisannya mencaci maki. Keluar masjid mulai dicarinya sasarannya itu. Dicaci-cacinya orang. Itu tak akan dapat kemuliaan. Yang dimaksud yang dengan iman. Oke? Baik, kita lihat. Yang pertama, diangkat derajatnya. Salatnya benar, wuduknya benar, salatnya benar. Insya Allah mendapatkan keberkahan tadi. Yang kedua, orang yang rajin salatnya 5 waktu, Allah kasih solusi dalam setiap masalah. Allah kasih. Kata Nabi, rafa'a min daiqi masyaqqatihi. Allah angkat masalahnya, Allah berikan solusi. Solusi yang paling baik bagi orang yang bermasalah adalah hati yang tenang dalam menghadapi masalah. Kalau Bapak Ibu punya masalah hutang, dikasih duit untuk melunasi hutang, selesai tidak masalahnya? Selesai ya? Tapi hati Bapak Ibu tidak diberikan ketenangan. Bapak Ibu pilih mana? Hutang selesai, hati tidak tenang, atau hati tenang, hutang belum selesai? Pilih mana? Jangan cari yang ketiga. Mesti pilihnya yang ketiga. Kalau bisa hutang selesai, hati tenang Ustaz. Ya mesti itu. Itu kita juga manusiawi, nuraninya begitu memang. Fitrahnya begitu. Kita kembalikan Bapak Ibu. Kata Allah kata Nabi yang kedua tadi, orang yang rajin sholat, Allah kasih solusi. Setidaknya, solusi yang diberikan itu adalah yang pertama, hati dia senang. Hati dia tenang menghadapi masalah tadi. Makanya Bapak Ibu, kata para ulama,
kalau Anda punya masalah, laksanakan solat 2 rakaat. Ada 2 solat. Satu solat sunnah mutlak atau solat sunnah taubat. Ini kunci. Jangan kalau punya masalah itu datangnya kepada manusia. Ketika anak tidak bisa masuk tenaga honor, datang ke anggota dewan. Bang, kau kan anggota dewan, aku pilih kau dulu, tolong masukkan anakku kerja dulu. Setelah tak jadi masuk, ngamuk dia, percuma aku pilih kau bang. Akhirnya apa? Kita kesal sama manusia. Pertanyaannya mintanya kemana? Wa idza sta'anta fasta'in billah, wa idza sa'alta fas'alillah. Baik, yang ketiga, orang yang rajin salat, Allah angkat derajatnya sudah, Allah lepaskan masalahnya sudah. Yang ketiga, Allah jadikan dia umat terbaik. Yang keempat, Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab. Yang kelima, Allah berikan naddarallah fi aujahihim, Allah berikan cahaya di wajah mereka. Yang terakhir ini Bapak Ibu, itu mungkin bisa kita lihat di wajah orang-orang yang ikhlas salatnya, orang benar wuduknya, benar salatnya, mesti ada ketenangan ketika kita melihat wajahnya. Ya Allah, adem banget wajah bapak nih, maulah jadi suaminya. Maulah jadi istrinya misalkan. Ini Bapak Ibu bisa dilihat oleh orang-orang yang memang memiliki keimanan. Tapi Bapak Ibu, di antara 5 ini Allah juga menggandeng 15 ancaman bagi mereka yang meninggalkan sholat. Tapi saya tak sampaikan semua. Satu di antara 15 itu tadi, orang yang rumah tangganya berantakan, orang yang rumah tangganya tidak teratur, orang yang rumah tangganya ada anaknya narkoba, ada anaknya penjudi, suaminya selingkuh, istrinya buat onar dan lain sebagainya. Perhatikan 3 hal dalam rumah tangga mereka, dan tolong dijaga dari 3 ini. Yang pertama, perhatikan sholatnya. Kalau rumah tangga mereka berantakan, tidak akur, tidak baik, tengok sholatnya. Terbagus enggak sholatnya? Ustadz, ada orang tidak sholat sama sekali, tapi mereka bahagia. Di dalam nampak bahagia, di luar nampak bahagia, di dalam kita tidak tahu. Jadi jangan salah Pak, Allah itu tidak akan salah memberikan sesuatu kepada siapapun yang Allah inginkan. Termasuklah tadi, perhatikan sholatnya. Ustadz, sholatnya bagus, tapi rumah tangganya masih berantakan. Tengok bagaimana dia dengan orang tua kandungnya. Orang tua kandungnya dimuliakan, maka tengok yang terakhir. Tengok yang ketiga, yang terakhir. Apa yang terakhir ini Bapak Ibu? Ada yang tahu yang terakhir ini? Makanannya, pendapatannya. Yang paling mudah menggeser dari akhlak yang baik menjadi manusia yang ngelantur, akhlaknya tidak benar, rumah tangganya hancur. Satu saja di antara 3 tadi adalah makanan yang haram. Salatnya benar, tapi tetap mendapatkan kegundahan. Makanannya nggak benar. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu, sudah pernahkah Bapak Ibu mencari tahu pendapatan istri ataupun suami, halalkah, haramkah, subhatkah? Tolong sebagai seorang mukmin wajib memperhatikan itu. Maka sebelum kita tutup Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya memberikan solusi untuk kita semua. Yang pertama, sudah tidak saatnya kita soleh sendiri. Artinya kita harus soleh berjamaah. Yang kedua, yuk sama-sama kita meramaikan masjid dengan sama-sama turun ke rumah-rumah yang mungkin kalau saat ini yang kita kenal. Bro, yuk ke masjid. Nanti ente mati tidak ada yang mau sholatkan. Ya ke masjid yuk. Tapi jangan pula cepat-cepat. Bro, yuk ke masjid. Ente kalau nggak ke masjid kafir ente. Itu terlalu tinggi, terlalu kenceng, terlalu parah itu. Jangan begitu. Baik-baik Pak. Rame-rame. Kalau rame-rame yang datang ke masjid, ke rumah dia, kira-kira malu nggak dia itu Pak? Mesti dia ke masjid Pak. Iyalah Pak, nanti saya ke masjid. Biarlah, tak masalah Pak. Yang penting dia ke masjid. Yang ketiga, kalau menyuruh anak sholat,
jangan lagi gunakan kalimat yang penting dia sholat, tapi pakailah kalimat yang penting dia sholat di masjid. Biar generasi kita ini kenal dengan masjid. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perbaiki sholat kita. Perbaiki sholat kita. Yang selamat di akhir zaman itu hanya golongan yang sedikit. Saya berdoa kepada Allah, semoga golongan yang sedikit itu, kita ini termasuk dari golongan yang sedikit yang selamat, kata Allah. Kenapa demikian? Karena semua yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu berdasarkan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita khawatir generasi kita tidak takut dengan Allah. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang kelima sebagai penutup, Bapak Ibu yang tidak memberikan pendidikan agama kepada anaknya, pengkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Inilah kalimat penutup saya yang paling keras. Bapak Ibu yang tidak memberikan pendidikan agama kepada anaknya, termasuk sholat, Al-Quran dan lain sebagainya, pengkhianat di hadapan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau tidak mau dipanggil pengkhianat oleh Allah kelak di hari kiamat, berikan pendidikan kepada anak sesuai yang dijanjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah keimanan kita, menambah rasa khawatir dan tingkat ketakutan kita, sehingga kita lebih fokus pada generasi dan perhatian kita terhadap sesama. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirina hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhal muslimin. Allahumma ij'alil Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa'a ahdhanina wa dhihaba humumina wa ghumumina. Allahumma jannibna min munkaratil akhlaq wa sayyi'atil khuluq. Allahumma ij'al ahlana min ahlil Qur'an waj'al ahillatana min ahlil Qur'an alladhina nahnu khasatuka wa ahluk ya arhamar rahimin. Allahumma khtimna bis salihin. Allahumma khtimna bis salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.